Ya jadi sekarang antum kalau mau besar, tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh-temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati, sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu difikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan? Untuk Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina, Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ayo sekarang antum mikirin apa sekarang itu ya. Jadi PR besar antum sekarang itu. Pikirkan sesuatu tentang umat ini, kemudian setelah itu sampai dia menjadi sebuah kegundahan yang menjadi pendorong energi. Energi antum akan berlipat-lipat untuk bergerak luar biasa. Ya jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Wah urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau. Urusan nyari pasangan aja kok galau. Enggak menarik banget, Pak. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting. Bukan itu tidak penting, teman-teman. Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting. Pasangan apalagi juga sangat penting. Tapi lihat itu. Teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana ngurusi orang lain? Kalau belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Paham ya? Jadi itu titik kesamaan antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak sederhana, teman-teman. Yang dipikirkan itu sebesar itu. Anak muda. Zaman itu kan orang juga mikir, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda Salahuddin? Oh, Salahuddin itu aslinya orang Tikrit, orang Irak. Dari Irak pindah ke Aleppo, ke Halab, Suria. Dari Suria kemudian masuk ke Mesir. Dari Mesir membebaskan Palestina. Dan ajaib, Salahuddin itu, teman-teman dirahmati Allah. Itu membebaskan Palestina tahun berapa? Tahun berapa membebaskan? Di Perang Hittin, tahun 583. 583 Hijriah. Salahuddin meninggal tahun berapa? 589. Atau bisa bayangkan, ada orang yang hidup dengan kegundahan terbesarnya. Kemudian berhasil dia menjalankan kebesaran cita-cita untuk membebaskan Palestina. Gak lama setelah itu meninggal. Jadi seakan Salahuddin dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina, kemudian cukup tugasmu sampai di situ, kembalilah kepadaku. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 583 dia usir keluar pasukan Salim. 589 beliau meninggal. Karena itulah maka ketika Muhammad Al-Fatih berhasil membuka Konstantinopel, kan? Tahun berapa? 857 Hijriah. Tapi meninggalnya masih lama. Ya. Sempat Muhammad Al-Fatih sempat berpikir untuk istirahat dari kepemimpinan. Karena sudah cukup. Apa yang dia inginkan, kegelisahan selama ini yang tidak bisa ditembus oleh muslimin selama 8 abad lamanya. Dan antum lihat, ini kan sebenarnya berawal dari kalimat Rasul SAW kan tentang Konstantinopel itu. Karena Nabi menyampaikan tentang hal itu, Konstantinopel itu, teman-teman. Maka sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi itu semua ikut memeras otak, gimana caranya kita menguasai Konstantinopel. Tapi Nabi kita sudah sampaikan, itu pasti akan jatuh di tangan muslimin. Cuma benteng itu terlalu kuat, dan itu sebuah kekuatan besar. Eropa kekuatan besar, separuhnya setidaknya ada di wilayahnya Kristen Ortodoks, separuhnya kurang lebih ada di Kristen
Katolik, Roma. Jadi antara Konstantinopel dan Roma. Karenanya sahabat pun, itu Nabi bersabda, sahabat itu juga sudah nyoba. Yuk kita coba yuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, khalifah ketiga. Itu sudah bicara tentang Konstantinopel. Sudah bicara tentang Konstantinopel. Kenapa? Karena ini Nabi kita bersabda, cuma caranya nyampe sana bagaimana? Caranya membuka Konstantinopel bagaimana? Itu kegelisahan semua generasi Islam. Itu maksud saya. Sampai Utsman menduga, lihat dugaan sahabat Utsman. Lihat dugaannya beliau mengatakan begini. Kata Utsman, Konstantinopel itu rasanya akan dibuka melalui Andalusia itu. Melalui jalur selatan itu. Makanya siapapun yang nanti ikut andil membuka Andalusia, dia akan mendapatkan pahala membuka Konstantinopel. Itu prediksinya. Tapi ternyata masuknya bukan lewat situ. Ternyata masuknya bukan lewat barat, tapi lewat timur. Nah, teman-teman dirahmati Allah, karenanya ketika antum baca nanti biografinya tabi'in luar biasa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala itu pemimpin Andalus yang dahsyat luar biasa. Itu baru di kisaran sekitar tahun 114 Hijriah. 114 Hijriah. 114 Hijriah itu Islam sudah sampai ke Perancis Selatan. Melalui tangan sediantaranya adalah pemimpin hebat dari itu tabi'in, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Abdurrahman Al-Ghafiqi kenapa ingin betul dari mulai Spanyol masuk ke Portugal, kemudian masuk ke Perancis, dan kurang lebih hanya sekitar 30 kilo menjelang Paris. Itu Islam tuh. Itu tahun 114 sudah sampai sana. Itu kenapa? Karena tadi setiap zaman membawa kegundahan itu. Kenapa? Dia mau masuk ke kedua kota yang dilewatinya. Karena setelah Perancis adalah Italia dan di sana ada Roma. Setelah Roma adalah Konstantinopel. Tapi semua orang tahu Konstantinopel duluan sebelum Roma. Maksud saya adalah teman-teman, generasi Islam itu kegelisahannya. Ya, itu kegelisahannya. Kalau babnya hanya handphone nggak ada pulsanya, nggak usah gelisah-gelisah amat. Ya, sekali lagi mohon teman-teman mengubah cara berpikirnya, antum naikkan kualitas kegelisahannya, gelisah memikirkan umat ini. Maka itulah kegelisahan seorang Muhammad Al-Fatih, apalagi itu memang sengaja dimasukkan. Jadi kegelisahan itu bukan tiba-tiba hadir. Dia sengaja dimasukkan. Ini bedanya antara kegelisahan yang membahayakan dengan kegelisahan yang menghasilkan hal yang positif. Itu sengaja dimasukkan. Baik Salahuddin ataupun Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga begitu. Karena antum tahu bahwa dari mulai kakeknya, bapaknya, ibunya, gurunya, semua memasukkan pesan tentang Konstantinopel. Maka ketika dia sudah selesai dalam tugasnya membuka Konstantinopel dan berhasil, maka setelah itu dia akan pengen pensiun dari kepemimpinan. Sudah selesai, sudah sampai pada puncaknya, bahkan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, dia naik ke bukit, dia naik di ketinggian, kemudian dia ngelihat ke bawah, dia bilang, dari ketinggian inilah tempat yang paling tepat untuk memimpin dunia. Lihat anak muda umur 24 tahun. 24 tahun mikir, ini ibu kotanya dunia, bukan ibu kotanya Turki Utsmani saja. Jadi dia berpikir bahwa ini akan dilebarkan sampai seluruh dunia, dari sini saya akan pimpin. Itu maksud saya ya. Jadi jangan remeh-temeh dipikirkan. Ya. Nah, kan antum juga tahu paket hadis antara Konstantinopel itu paketnya dengan Roma. Ada gitu di antara antum yang gelisah mikirkan tuh Roma gimana Pak caranya Roma itu ya. Bagaimana cara sampai masuk ke Roma, mengislamkan Roma. Saya ingin salami paus, saya islamkan, saya syahadatkan tuh paus. Duh. Bagaimana caranya Roma jatuh ke tangan muslimin kalau tidak dengan
Maka maksud saya teman-teman itu. Jadi kegelisahan antum ubah. Sampai sekarang Roma belum selesai urusannya. Oke? Dan masih banyak yang lain. Saya ingin berhenti lama di sini karena ini masalah besar hari ini. Ketika generasi ini tidak hidup dengan kebesarannya, tapi jatuh karena keremehannya. Itu harus hidup dengan kebesaran.